Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan selamat datang di podcast Reaksi Radio Edukasi dan Komunikasi. Perkenalkan, saya Idil Putra selaku host di episode kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang begitu cantik, luar biasa, dan menginspirasi. Nah, kita sapa-sapa dulu narasumbernya ya. Halo kakak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, tak perlu kita berlama-lama. Kita persilahkan narasumber untuk memperkenalkan dirinya dan dari mana asalnya. Silahkan kak. Baik, terima kasih kepada host yang telah memberikan kesempatan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Husnul Khotimah, akrab disapa Husnul. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 3 di Universitas Negeri Makassar, tepatnya di jurusan Gizi. Nah, pada saat ini saya merupakan alumni Duta Inspirasi Indonesia Delegasi Provinsi Sulawesi Selatan, batch 17, dan alhamdulillah juga pada saat ini saya diamanahkan menjadi fasilitator Duta Inspirasi Indonesia pada program Duta Inspirasi TikTok. Wow, Masya Allah, luar biasa ya. Udah cantik, pintar, dan berprestasi. Terima kasih Kak, Masya Allah. Nah, kan kita mengetahui bahwa Duta Inspirasi itu kan termasuk personal branding. Nah, apa motivasi kakak masuk di Duta Inspirasi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sedikit cerita bahwa saya itu sudah tertarik dengan dunia digital dari SMP. Nah, sering berjalan waktu, saya berpikir bahwa saya tidak hanya mau konten saya itu hanya sekedar fun saja. Saya ingin konten yang berdampak luas dan berdampak jangka panjang. Nah, ketika waktu itu saya iseng-iseng scroll IG dan saya mendapatkan platform Duta Inspirasi Indonesia ini. Ketika saya start dan saya mendapatkan bahwa Duta Inspirasi Indonesia ini bisa menjadi platform yang menjadi wadah saya, bisa mengembangkan skill saya dalam dunia perkontenan atau digital dengan mengangkat inspirasi, edukasi, dan motivasi sebagai temanya, seperti itu. Wow, keren banget ya, cuma iseng-iseng tapi langsung masuk. Ya Kak, betul sekali. Nah, apa tantangan kakak selama mengikuti Duta Inspirasi? Oke, setiap hal yang kita jalankan pasti ada tantangan di dalamnya. Tantangan saya di Duta Inspirasi Indonesia ini waktu awal itu seperti orang pada umumnya, ada rasa malu dan tidak percaya diri. Karena notabene-nya kan saya dulu seorang santri yang mana saya bisa dibilang tidak pernah atau jarang ada di depan kamera. Mungkin disitulah tantangan saya waktu awal, tapi karena sering diberikan tugas untuk membuat konten motivasi, edukasi maupun inspirasi, saya mulai terlatih sehingga saya terbiasa dan alhamdulillah yang menjadi tantangan saya waktu itu sudah bisa saya jalankan sekarang, seperti itu Kak. Oh, berarti kakak ini lalui karena ala bisa karena terbiasa ya? Kak, seperti itu. Baik, nah kan kita mengetahui bahwa Duta Inspirasi itu kan tidak gampang masuknya, pasti ya ada kritikan dari orang-orang. Lalu bagaimana kakak mengatasi kritikan itu? Baik, satu fakta yang menarik, ini merupakan privilege yang harus saya syukuri. Selama saya menjadi Duta Inspirasi sampai sekarang, saya selalu dikelilingi dengan lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, sehingga saya belum dan semoga tidak pernah mendapatkan kritikan seperti itu. Adapun jika nanti ke depannya, karena kan kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Jika ke depannya nanti saya menemukan hal tersebut, saya selalu memegang prinsip bahwa saya akan menjadikan komentar negatif itu sebagai acuan saya untuk mengevaluasi diri saya sendiri. Saya tidak mau menjadikan komentar itu sebagai hal yang bisa memantik diri saya menjadi down. Karena sebenarnya pada intinya ketika seseorang mengomentari apa yang materi kita sampaikan di konten ataupun gestur tubuh kita dalam membuat konten tersebut, itu tandanya mereka memperhatikan apa yang kita sampaikan. Jadi ketika orang mengkritik kita, entah itu kritik baik ataupun buruk, kita harus mengambil sisi positifnya. Berarti orang itu memperhatikan apa yang kita sampaikan, seperti itu Pak. Oh, ternyata ya, kalau kita dikritik itu berarti mereka memperhatikan kita. Ya, betul sekali Kak. Baik, kita lanjut. Bagaimana strategi Kak Husnul ini untuk menghadapi kedepannya? Jadi strategi saya untuk tetap konsisten dalam membangun personal branding ataupun konten, yaitu saya
sering menonton podcast atau reels yang isinya edukasi, motivasi ataupun inspirasi. Nah, di situ kadang saya bersemangat untuk kembali mengolah konten tersebut, tapi bukan dengan cara plek-ketiplek. Saya buat dengan desain atau editan yang berbeda dari konten tersebut. Nah, ketika misalnya saya membaca buku atau podcast, saya kadang kayak, oh ini ilmu yang harus saya bagi juga ke follower saya, tapi saya bungkus dengan sebuah konten yang singkat, padat, dan jelas. Karena kan seperti kita ketahui bahwa tidak semua orang minat untuk menonton podcast yang panjang, bahasakan yang panjang. Maka dari itu membuat saya semangat untuk konsisten membuat konten edukasi, motivasi, maupun inspirasi. Seperti itu, Kak. Wow, luar biasa ya, kakak ini sungguh kreatif. Lalu bagaimana kepuasan kakak tentang mengikuti Duta Inspirasi ini? Oke, baik, kalau dikatakan kepuasan mungkin lebih baiknya kita tidak mengatakan puas ya, karena seperti pepatah yang familiar kita dengar, yaitu padi itu semakin berisi akan semakin menunduk. Semakin seseorang berilmu, semakin seseorang belajar, kita akan semakin ingin tahu, banyak ingin tahunya. Jadi kalau misal mau disebut kepuasan, saya belum ada kepuasan sampai sekarang karena saya ingin tetap terus belajar dan menggali skill saya. Tapi kalau disebut bahwa apa yang buat saya bangga, saya sangat bangga dengan diri saya karena tantangan yang tadi saya sebutkan saya bisa lalui, dan seperti saat ini saya sudah bisa sedikit demi sedikit membangun personal branding saya maupun public speaking saya, seperti itu, Pak. Wow, sangat keren motivasi dari kakak kita ya. Ya, terakhir ini ya Kak Husnul. Bagaimana dan apa saran Kak Husnul tentang sahabat-sahabat podcast dan pendengarnya, bagaimana memulai personal branding yang baik? Oke, baik. Jadi saran ataupun motivasi dari saya, teman-teman harus mengetahui bahwa personal branding itu adalah hal yang menjadi merek kita, menjadi hal yang bisa dikenal oleh orang-orang dari diri kita. Misalnya orang mendengar kata beauty atau kecantikan, orang bisa bilang, oh ini di akunnya ini ada tentang ini. Jadi personal branding adalah sesuatu yang sangat penting kita bangun sejak sekarang, teman-teman, sejak kita remaja maupun pemuda Indonesia. Nah, jadi pada intinya personal branding itu adalah seberapa berdampaknya aksi, bukan seberapa wow-nya sensasi, seperti itu, Pak. Jadi suatu hal yang kita dapat garis bawahi bahwa jadi personal branding itu seberapa berdampaknya aksi, bukan seberapa wawnya sensasi. Ya, terima kasih ya atas ilmunya dan bisa berbagi inspirasi kepada kita semua pendengar podcast. Sama-sama, Kak. Ya, itulah ilmu yang disampaikan oleh Kak Husnul yang begitu sangat menginspirasi kita ya. Terima kasih atas waktunya, Kak. Terima kasih telah mendengarkan podcast kali ini. Pastikan Anda berlangganan di podcast kita dan menunggu episode-episode yang akan tayang selanjutnya. Saya Adil Putra sebagai host kali ini pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.